Malam itu, angin berembus kencang di sebuah rumah tua di pinggiran desa. Rosie duduk bersila di atas tikar anyaman, tubuhnya gemetar di bawah cahaya temaram lilin. Di hadapannya, Ki Darno, seorang dukun sakti, bersiap memulai ritual pemutusan rahim yang selama ini dikunci oleh siluman harimau, makhluk yang telah mengikat janji dengan leluhur Rosie sejak ratusan tahun lalu. Apapun yang terjadi, kau harus tetap sadar, ujar Ki Darno. Malam ini kita akan memanggilnya untuk bernegosiasi. Rosie mengangguk lemah. Sudah terlalu lama ia menderita. Setiap kali mencoba mengandung, selalu ada kejadian aneh. Bayangan harimau yang mengawasi, mimpi-mimpi buruk, dan suara-suara yang berbisik dalam kegelapan. Ki Darno mulai menggumamkan mantra. Asap dupa melayang-layang di udara, menari dalam bayangan cahaya lilin. Perlahan, udara di ruangan itu menjadi semakin berat. Bau anyir darah menyeruak, meski tak ada darah di sana. Lalu tiba-tiba, Rosie merasa tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Matanya terbelalak saat melihat bayangan hitam muncul di tengah ruangan. Dari bayangan itu, terbentuk sosok harimau besar bermata merah menyala, berdiri di samping seorang nenek tua berjubah hitam. "Kenapa kalian memanggilku?" Suara nenek itu terdengar dingin dan menggema di seluruh ruangan. Ki Darno tetap tenang. "Kami ingin memutus perjanjian lama ini. Rahim keturunannya harus dibebaskan." Nenek itu menyipitkan mata, lalu tersenyum miring. "Kalian ingin mengambil sesuatu dariku tanpa memberi imbalan?" Tiba-tiba, tubuh Rosie bergetar hebat. Mulutnya terbuka, dan suara yang keluar bukan miliknya. "Aku telah menerima semuanya. Mana imbalanku?" Rosie tersentak, merasa pikirannya terdesak ke dalam kegelapan. Siluman harimau telah masuk ke dalam tubuhnya. Ki Darno segera menaburkan garam hitam ke sekeliling Rosie. Namun suara itu semakin menggema. "Aku menginginkan segalanya." Suara siluman itu memenuhi ruangan. Tangan Rosie mencakar lantai, matanya berkilat tajam seperti binatang buas. Harimau hitam yang berdiri di samping nenek itu mengaum keras, membuat dinding rumah bergetar. Ki Darno tetap teguh. Ia menekan ubun-ubun Rosie dengan tangannya yang sudah dilumuri minyak kelapa murni. "Dengan kuasa Gusti Allah, kau tidak boleh mengambil apapun selain yang sudah diberikan." Rosie menjerit kesakitan. Tubuhnya melenting ke belakang, lalu terdengar suara geraman marah dari dalam dirinya. "Aku akan kembali. Perjanjian ini tidak akan pernah benar-benar putus." Perlahan, siluman harimau itu terhempas keluar dari tubuh Rosie, terdorong oleh kekuatan mantra. Bayangannya mengecil, hingga akhirnya menghilang dalam pusaran asap hitam. Nenek tua itu menghilang bersamaan dengan raungan harimau yang semakin menjauh. Ketika semuanya kembali tenang, Rosie terkulai lemas. Napasnya tersengal, namun ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ringan, bebas. Ki Darno menatapnya dengan waspada. "Kita sudah memutusnya. Tapi ingat, mereka tidak akan pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk menagih kembali." Di luar rumah, angin malam berdesir pelan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara geraman harimau. Malam itu belum berakhir. Setelah siluman harimau terusir, Ki Darno tahu kutukan ini tidak bisa sekadar diputus dengan mantra. Perjanjian leluhur tidak hanya terikat pada roh, tetapi juga pada darah. Ki Darno menatap Rosie yang masih terkulai lemas. Wajahnya pucat, tapi matanya yang tadi dikuasai sosok harimau, kini mulai kembali normal. "Kita harus menyempurnakan pemutusan ini," ujarnya pelan. "Siluman itu akan terus mencoba kembali jika tidak ada tebusan." "Tebusan?" Suara Rosie bergetar. "Ya." Ki Darno menghela napas. "Leluhurmu dulu menyerahkan sesuatu kepada mereka. Kini kita harus menggantinya dengan sesuatu yang halal." Darah pengharinya sebelum matahari terbit, Ki Darno membawa Rosie ke sebuah ladang sunyi di pinggiran desa. Seekor kambing hitam telah disiapkan. Tubuhnya kuat, bulunya bersih, matanya tajam. Dulu, siluman itu meminta darah manusia. "Kini kita ganti dengan darah yang diperbolehkan dalam syariat," ujar Ki Darno. Ia berdiri menghadap kiblat, mengangkat pisau tajam, lalu membaca surat Al-Fatihah dengan penuh khusyuk. Suaranya mengalun dalam udara pagi yang masih dingin.
Setiap ayat yang ia lantunkan terasa menggetarkan seakan nembus alam gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ayat terakhir selesai dibaca, Ki Darno menyembelih kambing itu dengan sekali tebasan. Darah segar mengalir ke dalam wadah yang telah disiapkan. Angin mendadak bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar. Dari kejauhan terdengar geraman samar, seolah siluman harimau itu sedang mengamati dari dimensi lain, marah karena kehilangan ikatannya pada Rosi. Daging kambing itu kemudian dimasak dan dibagikan kepada para fakir miskin di desa. Setiap orang yang menerima makanan itu ikut mendoakan Rosi agar terbebas dari gangguan gaib. Ketika potongan daging terakhir diserahkan, Rosi merasa ada sesuatu yang lepas dari tubuhnya, seperti rantai tak terlihat yang selama ini membelenggunya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Ki Darno tersenyum tipis. Perjanjiannya telah ditebus. Siluman itu tidak bisa lagi mengikatmu. Tapi ingat, jangan pernah berpaling dari ayat suci. Mereka selalu mencari celah. Malam itu, Rosi tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan harimau di sudut kamarnya. Namun, jauh di dalam hutan, sepasang mata merah masih mengintai dalam kegelapan menunggu. Kali ini kau selamat, tapi aku tidak pernah benar-benar pergi. Setelah penyembelihan kambing dilakukan dengan lantunan surat Al-Fatihah, dagingnya dipotong kecil-kecil, ditusuk dengan bambu, lalu dipanggang di atas bara api. Asapnya mengepul, membawa aroma khas yang menggoda selera. Ki Darno mengawasi prosesnya dengan saksama. Sate ini bukan sekadar makanan, katanya. Ini adalah bagian dari pemutusan perjanjian. Daging ini harus sampai ke tangan fakir miskin agar tidak ada jejak siluman yang tertinggal. Rosi membantu membungkus sate dalam daun pisang bersama nasi hangat. Ia merasa lega, seolah beban berat yang selama ini mengikatnya mulai menghilang. Namun tanpa mereka sadari, di kejauhan, dua mata merah menyala mengawasi dari balik pepohonan. Malam itu, fakir miskin dan warga desa berkumpul di balai desa untuk menerima makanan. Mereka duduk di tikar, menikmati hidangan dengan penuh syukur. Gelak tawa dan doa terdengar di antara suapan sate yang mereka makan. Tapi tiba-tiba seorang lelaki tua yang sedang mengunyah berhenti mendadak. Matanya membelalak. Kenapa? Rasanya ada yang aneh? Beberapa orang mulai merasakan hal yang sama. Ada yang mendadak pucat, ada yang merasa tubuhnya menggigil. Seorang ibu muda yang baru saja menelan sepotong daging menutup mulutnya, wajahnya panik. Sate ini terasa seperti ada yang mengawasi dari dalam. Ki Darno segera bangkit, menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menutup matanya, menarik napas dalam, lalu membaca ayat kursi. Tiba-tiba suara raungan menggelegar menggema dari hutan. Dari bayangan pepohonan, sesosok siluman harimau hitam muncul. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya, matanya menyala dengan amarah. Kalian pikir akan menyerah begitu saja? Suaranya menggema di seluruh desa. Warga berteriak ketakutan. Beberapa orang yang telah makan sate itu tiba-tiba tubuhnya kaku, mata mereka kosong seperti sedang dirasuki. Ki Darno berdiri tegak di hadapan siluman itu. Dengan izin Allah, kau tidak akan bisa mengambil mereka. Ia mengangkat tangannya dan mulai melantunkan surat Al-Fatihah berulang-ulang. Angin bertiup kencang, debu berputar, dan tanah bergetar. Siluman harimau itu meraung kesakitan. Tubuhnya perlahan memudar. Orang-orang yang tadi kaku mulai tersadar kembali, napas mereka terengah-engah. Dengan raungan terakhirnya, siluman itu berteriak, "Aku akan kembali, perjanjian ini belum selesai." Lalu ia lenyap dalam kegelapan malam. Malam itu, desa kembali tenang. Warga yang ketakutan akhirnya berdoa bersama, memohon perlindungan dari segala gangguan gaib. Rosi duduk di samping Ki Darno. Tubuhnya masih gemetar. "Apakah ini sudah benar-benar berakhir?" tanyanya pelan. Ki Darno menggeleng. Siluman itu mungkin telah terusir, tapi dia tidak akan pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu kesempatan. Di kejauhan, di dalam hutan yang gelap, suara gemerisik terdengar. Sesuatu masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali menagih janjinya.
Dan ketika angin malam bertiup, samar-samar terdengar suara raungan pelan. Pertanda bahwa kutukan ini belum benar-benar berakhir. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa. Karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.